namanya pada pukul 22 lebih malam ya, jam 22.16, sehingga itu akan membuka atau Ibtu Rudiana Syokroy Suryo bocorkan hasil ekstraksi HP Eki dan CCTV kasus Vina kian terang benderang. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini, kita masih mengikuti update perkembangan dari kasus Vina, yang dimana 6 terpidana sedang proses mengajukan PK ya, selain Sudirman. Dan kita dengerin nih, katanya ada kabar baik mengenai pengakuan AF seperti apa dari pengacara-pengacara 6 terpidana. Kita simak bareng-bareng. Silakan. Jadi baik ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwa saksi kunci dalam perkara ini itu adalah AF dan Dede. Ya, Dede sendiri sudah mengakui bahwa keterangannya itu tidak benar. Ya. Bahkan di tanggal 27 itu dia juga sebenarnya tidak ada, gitu ya. Nah, jadi ini sudah memperjelas bahwa memang inilah seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri, bahwa perkara ini tidak didasari scientific crime investigation, ya, dan prinsip Miranda Rules juga itu dilanggar. Hak-hak daripada tersangka, ya, itu tidak diberikan kepada mereka untuk tidak menjawab terlebih dahulu dan hak untuk didampingi kuasa hukum. Hanya dengan permohonan PK ini sangat mengharapkan ya ini nanti akan terungkap semuanya. Yang disebut memang tidak didasari scientific crime investigation itu memang benar, sehingga peristiwanya memang tidak benar, sesat, tidak ada dan tidak terkait kepada para terpidana. Begitu juga lokus dan tempus delictinya itu tidak benar, sesat dan tidak ada kaitannya dengan para terpidana ini. Termasuk pelakunya, ya otomatis itu memang bukan mereka, tidak ada kaitannya dengan para terpidana. Sehingga kami mengharapkan supaya terpidana ini melalui proses PK ini bisa terbebaskan. Kasihan mereka, sudah 8 tahun kehilangan kemerdekaan mereka harus berada di dalam penjara, ya, bukan mereka pelakunya dan mereka bukan bersalah. Tapi apa yang tadi Pak? Perkembangan pemeriksaan Dede dengan terkait kesaksian palsu Dede ini gimana Pak? Pada prinsipnya kami siap menunggu panggilan dari Mabes Polri, dan Dede juga sudah siap secara mental dan dia juga sudah sampaikan dia akan memberikan kesaksian yang sesungguhnya, apapun resikonya akan dia hadapi. Meskipun harus ditahan juga, ya. Meskipun Dede menyatakan siap ditahan, ya, untuk kebenaran agar para terpidana ini bisa segera bebas. Tinggal pengakuan AF sebenarnya sambil nunggu pemanggilan dari Mabes Polri ini untuk pengajuan PK kembali proses yang 6 terpidana ya. Walau dari satu sisi perkembangan untuk Sudirman, alhamdulillah Sudirman sudah berada di Lapas Banciu kalau nggak salah ya. Yang penting Sudirman salah satu terpidana bisa menyusul nanti mengajukan PK juga seperti 6 terpidana. Dan ini kasihan ya untuk bapaknya AF gitu kan, yang jadi bertanggung jawab di sini, yang mewakili gimana bapaknya ini meminta maaf dan lain-lain. Tinggal AF-nya ini nih yang mungkin sulit dicari apa tidak dicari. Ini yang jadi pertanyaannya. Pertanyaan juga nih dari ini direkturnya penyidikan atau penyelidikan untuk semua laporan para saksi kasus Vina ini masih dalam proses ya, dan hasil penyidikan nanti akan dibuka secara transparan. Ditunggu aja, dikawal terus kasus Vina ini seperti apa penjelasan dari beliau. Kita lihat. Ini kan tadi saya sampaikan, ini sudah ada laporan, kita lihat kan salah satu objeknya adalah melaporkan saudara Didik dan AF. Tentu saja materi yang dilaporkan itu apa? Materi yang dilaporkan walaupun pengakuan pun kan harus kita buktikan, kan? Tidak serta-merta. Proses penyidikan kan seperti itu. Kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara Dede dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman yang melaporkan saudara Dede dan AF. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi
seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri, dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Ya. Jadi pada saat ini Barreskrim terkait laporan Rudiana juga masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari tentang laporan. Kita sebagai aparat penegak hukum khususnya, dan mungkin dari rekan-rekan penasihat hukum, lawyer juga harus melihat pada asas hukum kita, yaitu praduga tak bersalah. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut, karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Ya. Jangan sampai ya kita nggak fokus nih untuk mengawal kasus pindah ini ya. Harus berjalan terus sampai nanti tuh jangan sampai kasus ini tenggelam gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Selain kasus pindah ini harus terus dikawal sampai tuntas karena penasaran gitu nanti terpidana PK-nya seperti apa. Pengen lihat gitu nanti kesaksian Ibtu Rudiana di pengadilan seperti apa, pasti lebih ramai ini kalau segera proses PK ini terselenggarakan gitu. Yang terpenting juga untuk Sudirman ini kan sudah kembali ke lapas, tapi emang sebelumnya kemana? Kok bisa pindah-pindah atau di mana gitu? Tapi Sudirman dinyatakan ada baik-baik aja di lapas Banci Bandung. Ini sampai Kang Deddy Mulyadi itu membantu menguatkan keluarga dari Sudirman. Ibu bapaknya kan sudah sepuh, udah tua ya. Kasihan pasti pikiran dan lain-lain, dikuatkan lah gitu, diajak doa bersama juga dan dipastikan anaknya baik-baik aja. Semoga segera menyusul seperti 6 terpidana lainnya untuk mengajukan PK ya. Kita simak. Yang penting sehat. Jadi hari Kamis mau nengok ya. Semangat. Ibu semangat ya. Doa ibu itu pasti didengar. Dan doa ibu itu pasti didengar. Asal yakin saja ibunya. Terus berdoa. Yakin ibunya ya. Yakin. Siapa yang nyangka peristiwa ini akan seperti sekarang? Ayo, ada saksi ini, ada saksi ini, makin kuat opininya, ya kan? Siapa yang nyangka Pak Ibtu Rudiana bisa dilaporkan? Siapa yang nyangka Dede dan AF bisa dilaporkan? Siapa juga yang nyangka Dede datang mengakui bahwa dia berbohong? Nggak ada yang nyangka. Dan semuanya bisa terjadi kalau kuasa Allah sudah menggerakkan hati manusia. Jadi sekarang ini kita berdoa, mudah-mudahan, ya kan, hati hakimnya dibukakan. Hakim MA-nya mudah-mudahan PK-nya diterima, ya kan? Kemudian mudah-mudahan hati Sudirman dibukakan, pikirannya diluruskan. Semoga Sudirman bisa mengatakan apa yang sebenarnya, karena yang dikatakan Sudirman itu bukan hal yang sebenarnya, ya kan Pak? Kita doain aja sama Allah begitu ya. Allah kan kuasa Pak ya. Itu Al-Fatihah. Kasih ya Pak ya. Ya, sama ya. Mudah sehat. Yakin ya. Mudah-mudahan Sudirmannya bisa dikukuhkan hatinya ya. Tidak terbawa oleh ilusi imajinasi yang menjerumuskan dirinya sendiri ya. Yakin ya, terutama ibu ya. Doa ibu itu akan didengar. Ya, ibunya berdoa mudah-mudahan Sudirman dikukuhkan hatinya. Tidak mengakui perbuatan yang dia tidak lakukan ya. Sekali lagi Sudirman dikukuhkan hatinya, tidak mengarang cerita perbuatan yang tidak dia lakukan. Bu ya, yakin ya. Dan Sudirman punya keluarga yang hebat, punya adik yang sayang, punya kakak yang begitu sayang buat Sudirman ya. Ya, Dirman nggak boleh mengakui sesuatu yang kamu tidak lakukan. Ya. Semangat ya kamu. Saya seneng loh ada keluarga yang begitu sayang sama keluarganya ya. Kasih, keren banget. Kasih. Ya, bisa ditebak lah di sini mungkin dengan Sudirman yang dibedakan dengan terpidana lain itu karena Sudirman dari pihak terpidana ini yang nggak kompak atau mungkin agak spesial gitu.
ditanganinnya gitu selain 6 terpidana yang lain supaya kasus ini lebih jelas gitu. Terus untuk yang dari memberikan kesaksian palsu juga ini Aep nggak kerjasama dengan Dede. Bagaimana Aep ini bisa lebih terbuka dan jujur aja seperti Dede ya daripada nggak tenang gitu. Kan ini banyak yang nggak sinkron dan akhirnya dua-duanya salah, baik dari kesaksian, baik dari yang terpidana akhirnya jadi panjang kasusnya dan hukumannya juga kan kasihan untuk 6 terpidana. Malah harus dihukum seumur hidup karena kesaksian Sudirman ini yang memberatkan, harus mengakui dengan keterbatasan mungkin mentalnya, psikisnya dan lain-lain. Ini juga jadi keluarga pihak Sudirman ini tuh khawatir lah dengan kondisi anaknya ya. Sudah dikuatkan oleh Kang Deddy Mulyadi, pihak keluarganya semoga bisa lebih membuka jalan supaya bisa berkumpul lagi dengan Sudirman. Ini ada petunjuk ya, mungkin ini bantuan dari Roy Suryo. Siapa yang nggak tahu sama Roy Suryo, nanti seperti apa penanganan ekstraksi yang sebelumnya di handphone pindah sama Widi ya, ini harusnya handphone Eki juga harus bisa diekstraksi ya. Untuk penjelasan detailnya kita simak langsung ya. Saya juga baru semalam mendapatkan kontak dari lawyers yang bersangkutan ya. Jadi kita akan ungkap, tunggu saja analisis saya, karena dengan adanya CDRI itu Call Data Record Information, kita akan bisa tahu aktivitas seseorang. Jadi aktivitas Vina yang katanya masih waktu itu berkomunikasi dengan salah seorang temannya pada pukul 22 lebih malam ya, jam 22.16, sehingga itu akan membuka atau akan membongkar beberapa kesaksian-kesaksian yang bisa saja kesaksian itu sebenarnya tidak pada dalam tanda kutip apa nih Bang, karena kan kemarin itu ya, di 2016 Bang. Betul. Jadi begini, sekali lagi saya bilang bahwa kebenaran itu memang sebenarnya tidak ada kebenaran yang diragukan ya, apalagi kalau ada teknologi. Banyak kemarin kasus ini sudah 8 tahun yang lalu. 2016 banyak orang yang bersaksi dan banyak yang sudah dihukum. Tetapi kesaksian itu hanya berdasarkan kesaksian oral saja, kesaksian seseorang yang mungkin saja ternyata ada yang mencabut kesaksiannya, ada yang sudah menjalani PK dan sukses PK-nya, dan kemudian kalau ada teknologi itu insya Allah bisa membongkar apa-apa yang selama ini masih menjadi misteri. Jadi kita harapkan nanti orang tidak ada yang takut atau orang tidak ada yang kemudian menyaksikan teknologi, karena teknologi tidak mungkin berbohong. Orang bisa saja berbohong, tapi teknologi insya Allah tidak akan berbohong kecuali ada orang yang menggunakan teknologi itu untuk membuat kebohongan. Apakah masih bisa dibongkar Bang 2016, dan yang telepon itu juga bilang bahwa nomornya sudah ada, siapa orangnya juga tidak ada yang tidak bisa ya, karena CDRI atau Call Data Record Information sekarang lagi diekstrak atau dimunculkan kembali. Itu adalah data-data yang real, data yang murni, karena itu data-data yang memang terekam di operator ya. Data-data itu terekam, itu ada kaloknya ya, kemudian ada location-nya, ada lokasinya, ada original number, originating, ada telepon yang dituju, nomornya lengkap berapa, menuju ke berapa, posisinya ada di mana, berapa durasinya, berapa menit atau berapa detik, dan pada pukul berapa. Hanya saja harus hati-hati bacanya, karena itu semua ditulis dalam format UTC. UTC itu Universal Time Code, itu artinya 7 jam sebelum waktu Indonesia bagian barat ya. Kita tahu kan WIB itu GMT atau UTC plus 7. Jadi untuk membacanya harus dikonversi itu plus 7 jam. 7 jam. Adakah modus atau dugaan akan digelapkan atau dihilangkan? Ya, kita tunggu saja. Tapi yang jelas teknologi sudah mulai dibongkar, dan saya yakin ada banyak ahli yang bisa juga membantu. Intinya yang ahli ini harus bisa membongkar fakta, karena teknologi itu kan canggih. Terus kan tadi penjelasan Roy Suryo ini tuh detail, jelas. Yang penting teknologi ini yang jujur, tidak berada di tangan yang salah. Ya, balik lagi ya, jangan percaya ke manusianya. Teknologinya sih bisa dipercaya, tapi manusianya ini nanti bisa dipercaya nggak? Gitu. Kalau dari sisi kesaksian bisa aja bohong, baik dari sisi terpidana bisa aja bohong, tapi kalau dari sisi teknologi nanti bukti, lokasi, seperti apa kegiatannya yang ada di chat tersebut dan lain-lain yang sudah diekstraksi sebelumnya di handphone Pina mungkin akan diperdalam lagi oleh Roy Suryo ya. Tapi hanya handphone Pina kah? Hanya itu? Kan ada lagi handphone yang lainnya, harus ditelusuri lagi, nggak hanya handphone Pina ya, handphone Eki dan lain-lain juga harusnya dicurigai, ditelusuri, pasti ada kaitannya gitu. Kayak
kayak memasang puzzle atau memecahkan teka-teki. Di sini nih kayak teka-teki paling rumit di 2024. Ya gitu aja deh, tunggu updatean lagi nanti di PK proses yang 6 terpidana juga. Jangan lupa update terus di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih udah nonton, bye.